Nama Xabi Alonso makin santer disebut sebagai calon pelatih Real Madrid berikutnya. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak klub, berbagai media Spanyol dan Jerman meyakini bahwa pelatih Bayer Leverkusen itu adalah kandidat terkuat pengganti Carlo Ancelotti dalam waktu dekat ini. Namun, di balik segala euforia dan optimisme, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Melatih Real Madrid bukan perkara mudah. Klub ini bukan hanya raksasa sepak bola, tapi juga medan ujian bagi siapapun yang duduk di kursi pelatih, termasuk legenda seperti Alonso. Real Madrid adalah klub yang menuntut kemenangan di setiap pekan. Tidak ada ruang untuk proses panjang atau pengembangan jangka menengah. Di Santiago Bernabeu, hanya hasil yang berbicara. Ini adalah tempat di mana satu kekalahan bisa memunculkan krisis dan satu keputusan rotasi bisa memecah ruang ganti. Jika Alonso benar-benar ditunjuk sebagai pelatih, tantangan pertamanya bukan menyusun formasi atau menyiapkan taktik. Tantangan sesungguhnya adalah mengelola ruang ganti berisi bintang-bintang dengan ego besar dan ekspektasi tinggi. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, hingga Luka Modric, semuanya adalah pemain top dengan karakter kuat. Mereka terbiasa menjadi sorotan, menjadi pahlawan, dan tidak selalu mudah menerima keputusan pelatih jika dirasa bertentangan dengan ambisi pribadi. Sebagai pelatih muda, Alonso harus menunjukkan otoritas sejak hari pertama. Respek sebagai mantan pemain top memang membantunya. Dia pernah bermain bersama Ronaldo, Gerrard, dan Lam. Tetapi pelatih yang sukses di Madrid bukan hanya yang disegani, melainkan yang juga mampu menjaga harmoni di dalam tim. Beberapa pelatih muda yang sebelumnya menangani Madrid sempat tenggelam di bawah tekanan. Julen Lopetegui dan Santiago Solari adalah contoh bagaimana tidak cukup hanya bermodal reputasi atau kedekatan dengan klub. Real Madrid mengalami musim penuh gejolak, tepatnya pada 2018-2019 yang ditandai dengan kegagalan dua pelatih berbeda. Lopetegui yang diangkat secara kontroversi hanya beberapa hari sebelum Piala Dunia 2018 memulai musim dengan ekspektasi tinggi pasca kepergian Zinedine Zidane. Namun, hasil buruk di La Liga dan kekalahan telak 1-5 dari Barcelona di El Clasico membuat masa jabatannya berakhir cepat pada Oktober 2018. Santiago Solari lalu ditunjuk sebagai pelatih interim sebelum diberi kontrak permanen karena sempat membawa perbaikan performa. Sayangnya, kebangkitan itu tidak bertahan lama. Solari gagal di 3 kompetisi dalam sepekan yang tragis, tersinggir dari Copa del Rey oleh Barcelona, gugur dari Liga Champions usai dibantai Ajax di Bernabeu, dan makin tertinggal di La Liga. Kekalahan demi kekalahan memperlihatkan kurangnya kendali serta pengalaman Solari dalam menangani skuad sebesar Madrid. Kedua pelatih tampak kesulitan memulihkan tim pasca kepergian Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Juventus. Kehilangan mesin gol utama membuat lini serang Madrid tumpul, sementara ruang ganti pun dilanda ketegangan internal. Baik Lopetegui maupun Solari dianggap gagal menemukan keseimbangan taktik dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjaga standar tinggi klub. Kegagalan Lopetegui dan Solari menjadi pelajaran penting bagi Real Madrid tentang pentingnya stabilitas dan pemilihan pelatih yang matang. Krisis itu akhirnya memaksa Florentino Perez memanggil kembali Zinedine Zidane menjelang akhir musim demi menyelamatkan proyek jangka panjang Los Blancos. Musim itu dikenang sebagai salah satu masa paling kelam dalam sejarah modern klub raksasa Spanyol tersebut. Sementara itu, Zinedine Zidane adalah pengecualian yang langka, seorang legenda yang mampu membungkam keraguan lewat gelar demi gelar, sekaligus memimpin ruang ganti dengan tenang. Alonso berada di antara dua sisi mata uang itu.
Dia punya bekal taktik yang cerdas dan pengalaman di lapangan, tapi harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemimpin, bukan hanya mantan bintang. Di Bayer Leverkusen, Alonso membangun tim yang solid, disiplin, dan cemerlang secara teknis. Dia menerapkan gaya main progresif dengan transisi cepat dan penguasaan bola yang rapi. Namun di Madrid, dia harus lebih dari sekedar pelatih taktik. Dia harus menjadi manajer manusia. Kemampuannya dalam membaca suasana ruang ganti, menjalin komunikasi dengan pemain, serta menjaga agar setiap individu tetap merasa penting akan menjadi faktor penentu. Jika rumor itu menjadi kenyataan dan Alonso benar-benar melatih Real Madrid, maka sepak bola dunia akan menyaksikan babak baru dalam karir sang maestro lini tengah itu. Sebuah babak yang penuh tantangan, tekanan, dan ujian kedewasaan. Real Madrid bisa menjadi tempat di mana Alonso menjelma menjadi pelatih besar seperti Pep Guardiola atau Carlo Ancelotti. Tapi tempat ini juga bisa menjadi panggung di mana legenda masa lalu harus menghadapi kenyataan pahit di dunia kepelatihan. Satu hal yang pasti, di Madrid, menjadi pelatih berarti siap menghadapi semuanya, termasuk ruang ganti yang bisa menentukan segalanya sebelum peluit pertama pun dibunyikan. Sementara itu, mantan pelatih Real Madrid Fabio Capello angkat bicara soal potensi Xabi Alonso menjadi pelatih Real Madrid. Mantan pelatih Los Blancos itu menilai Alonso punya kualitas, tetapi memperingatkan bahwa tekanan di Madrid akan sangat berbeda dibandingkan pengalamannya bersama Bayer Leverkusen. Xabi Alonso pelatih hebat, dia melakukan pekerjaan luar biasa di Jerman, ujar Capello, seperti dikutip dari media Italia. Tapi Real Madrid bukan Leverkusen. Di sana, kamu akan tahu betul apa itu tekanan. Setiap pertandingan adalah final. Capello yang 2 kali menukangi Madrid itu tahu betul tantangan yang menanti di Santiago Bernabeu. Dia menegaskan bahwa ekspektasi klub dan fansnya sangat tinggi. Dengan skuad seperti itu, kamu tidak bisa hanya bermain bagus, kamu harus menang setiap pekan. Dan jika kalah 2 kali berturut-turut, tekanan akan datang dari segala arah. Meski begitu, Capello tetap percaya Alonso punya modal untuk sukses. Dia mantan pemain Madrid, dia tahu atmosfernya. Sekarang tinggal bagaimana dia mengelola ego pemain bintang dan tekanan dari media tutupnya. Xabi Alonso sendiri masih fokus menuntaskan musim bersama Bayer Leverkusen. Namun namanya terus disebut-sebut sebagai calon kuat penerus Carlo Ancelotti.